Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiran. Dengan tidak menyuruh untuk menghentikan pula tradisi orang lain, itu sangat jauh pemikiran yang kolot. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi yang udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semuanya. Kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman ya. Nah, ini ada video yang cukup menarik sekali, teman-teman ya, dari dokter Malaysia, teman-teman ya, yang mungkin mengusik tradisi apa yang sudah dilakukan di negeri ini selama puluhan tahun, dan itu sampai sekarang masih tetap dilakukannya, teman-teman ya. Nah, ini ada video yang cukup menarik ya dari Indonesia Elite Group, teman-teman ya. Usik tradisi beduk sahur Indonesia, dokter Malaysia ditampar netizen Nusantara. Cindo keras, hormati budaya negerinya. Nah, ini memang, teman-teman ya, kalaulah memang itu adalah sebuah perbuatan yang mungkar, mungkin menurut sang dokter ini ya, kita itu punya banyak sekali para ulama di negeri ini, para ustadz di negeri ini itu banyak sekali, teman-teman. Dan mereka itu tidak komen sama sekali, karena itu memang sudah tradisi yang sudah dilakukan turun-menurun di negeri ini, teman-teman ya. Jadi kalau seandainya Anda berbicara tentang budaya yang ada di negeri ini, tentu saja itu nggak pas, teman-teman ya. Karena di negeri kita itu juga banyak sekali orang yang alim, para ulama di negeri ini itu cukup banyak. Kalau mau menegur, seharusnya mereka itu yang harus menegur kita semuanya ketika ada budaya seperti ini ya. Nah, oke teman-teman ya, langsung saja yuk kita simak bareng-bareng videonya ya. Nah, dengan judul "Suruh Indonesia Hentikan Tradisi Beduk Sahur", dokter Malaysia dirujak netizen se-Nusantara. Oke ya, mari kita simak videonya bersama-sama. Seorang bergelar doktor di Malaysia mempermasalahkan tradisi beduk sahur di Indonesia. Ia berpendapat bahwa beduk sahur adalah tindakan mungkar dan bertentangan dengan syariat Islam. Padahal sesuatu ini hanyalah tradisi kemeriahan Ramadan yang selalu dinantikan sebagian besar umat Islam di Indonesia. Maklum, bulan Ramadan di Malaysia tidaklah semeriah di Indonesia. Di Indonesia, dari semenjak dini pun, selain belajar puasa, juga sudah ikut melestarikan tradisi turun-temurun. Kemeriahan dan kebahagiaan inilah yang tidak dirasakan oleh orang bergelar doktor bernuansa Islami tersebut, sehingga dengan cerobohnya bersuara hendak menghentikan tradisi ini. Lantas saja dari berbagai kalangan, baik di Indonesia dan juga Malaysia membuka suara untuk menanggapi hal tersebut. Sebuah tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Hoi abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah denger. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu, seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Iya sih, di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising, langsung report polis. Seperti itu bukan? Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Indonesia, mantap. Oh, cool. Ngakaknya aku sejadi-jadinya gara-gara lihat video abang ini abis sahur, jadi semangat laku. Bang, abang itu nggak diajak. Iya,
abang itu nggak diajak sebenarnya, nggak usah sok asik, nggak usah ikut-ikutan. Terus yang abang bilang ini tradisi baru muncul, ini dari zaman jebot juga udah ada, dari zaman kakek moyang kami juga udah ada ini. Jadi nggak usah sok tahu, nggak usah sok pintar. Yang bilang tradisi ini baru muncul, ini udah lama. Terus katanya tradisi ini mengganggu orang non-muslim. Nggak semua orang bangun sahur, ada agama yang lain gitu ya kan. Kami yang agama non-muslim, nonis lah kalau orang bilang sini ya kan, nggak merasa terganggu karena kami udah diajari sama orang tua kami untuk saling menghargai antar umat beragama. Kami nggak merasa terganggu. Mungkin abang yang terganggu. Kan setiap daerah, setiap negara beda lah tradisinya. Jadi saling menghormatin aja ya bang. Korang dengar tak bunyi tu? It's 2 AM guys. Walaupun Rena pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Later baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa, raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur, sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir, kenapa pukul 2? Kenapa tak pukul 3 ke, 3.30 ke? 1 hour untuk sahur macam reasonable kan? Unless dia nak bangunkan mak-mak juga, so that diorang sempat masak. I don't know. You guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall, it doesn't bother me. It's kind of fun. Nah, ini. Oke guys, di sini saya ingin memberi tanggapan dan pandangan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Jamilin ini. Jadi pertamanya, walaupun dia ini dokter guys, tetapi dari segi yang dikatakannya itu saya ingin memberi tanggapan yang sebesar-besarnya bahwa sebenarnya tradisi ini tidak menyentuh akidah ya. Selagi tidak menyentuh akidah umat Islam, selagi itu tradisi itu boleh diteruskan. Jadi saya ingin bertanyakan kepada beliau ini, apakah menjaga tepi kain orang itu dibenarkan di dalam Islam? Sudah tentu tidak. Jadi itu adalah tradisi negara di Indonesia. Sepatutnya beliau ini tidak mengeluarkan kata-kata sedemikian yang menyinggung rakyat Indonesia yang banyak. Dia menyinggung saya sendiri juga guys. Sebab apa? Saya di Tawau ini tradisi ini juga ada sebenarnya. Tetapi di sini berlainan sedikit dengan di Indonesia. Di sini dia menggunakan lebih kurang lah dia pakai kompang juga untuk dia pergi rumah ke rumah bangunkan orang sahur. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Kamilin ini sebenarnya telah melanggar adat tradisi yang ada di Indonesia itu untuk dibangunkan bahwa itulah syiar Islam sebenarnya. Bukan masalah untuk mengganggu orang jiran apa semua. Kalaulah di kampung itu yang sudah terbiasa dengan tradisi itu, mereka tidak kisah sebenarnya pun, hatta pun non-muslim yang ada di situ. Mereka tidak kisah dengan tradisi itu yang dilakukan di Indonesia. Jadi ini hanya tradisi, dia tidak sentuh mengenai akidah umat Islam juga ya. Dan kalau dari sudut
positif. Apa yang dilakukan tradisi di Indonesia ini sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih bertoleransi sebenarnya, dan kita saling mendukung dengan adat budaya agama lain. Mereka menghormati agama Islam itu sebagai agama yang bawa inilah syiar yang dibawa oleh agama Islam, dan setiap lantunan kata-kata mereka itu juga dalam membangunkan sahur itu lantunan selawat dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan satu kebaikan, dan ialah untuk menerjemahkan bahwa kecintaan mereka kepada Islam itu sedemikian rupa. Bukan untuk mengganggu pun, tapi tradisi itu memang sudah diketahui di Indonesia. Jadi buat apa Dr. Kamilin ini suruh menghentikan tradisi ini, sedangkan dia masih lagi tidak melanggar dalam akidah pun, walaupun tadi dia beritahu itu tiada dalam syariat, betul, tiada dalam syariat Islam, tetapi tradisi itu tidak lagi sentuh kepada akidah, itu masih dibolehkan. Walaupun dia Dr. Kamilin, saya tahu dia Dr. Kamilin Jamilin ini kan, dia punya pelajaran yang tinggi, ilmu yang tinggi, tetapi dengan cara teguran adab kepada negara orang lain tidak sebenarnya mencerminkan bahwa itu adab yang dia pelajari dengan ilmu yang dia ada. Jadi melalui media sosial ditampilkan sedemikian, orang ramai melihat apa yang dia katakan itu sebenarnya. Kalau dia sentuh di dalam negara sendiri itu it's okay. Tetapi di Indonesia ini cukup ramai para ulama, cukup ramai para kiai, cukup ramai para ustadz habaib yang tahu dan boleh menasihati di dalam negara itu. Buat apa Dr. Kamilin ini orang Malaysia coba untuk menasihati pula di sana, sedangkan di situ negara yang paling besar orang Islamnya, apa yang dia pandai-pandai mau cakap dihentikan ini tradisi. Jadi saya pun macam naik juga emosi guys, melihat TikTok yang dia buat nih. Ini tidak sepatutnya dia sentuh negara lain, dia tidak sepatutnya menjaga tepi kain negara orang lainnya. Kalaupun ingin memberi pandangan itu pandangan yang positif dan bernas, itu boleh, tetapi kalau untuk menyuruh menghentikan itu jangan sama sekali ya. Dia belum tahu lagi rakyat Indonesia ini bagaimana ya. Saya walaupun orang Malaysia, tapi saya punya pendirian pandangan tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh beliau ini tadi ya, untuk menyuruh menghentikan tradisi itu. Sedangkan tradisi itu dia masih lagi dalam lingkungan tidak menyentuh kepada akidah, itu hanya cuma tradisi. Nah, jangan coba-coba untuk menyemarakkan lagi api kemarahan rakyat Indonesia. Mungkin kalau di Malaysia ini dia bolehlah tiada tradisi itu, sebab kita lainnya di negara Malaysia ini di Semenanjung lah. Kalau di Sabah ini masih ada lagi seperti itu, tetapi di Semenanjung Malaysia ini ada satu tradisi itu tidak sesuai mungkin dilakukan di sini, dan ada yang tradisi di Malaysia ini tidak sesuai dibuat di Indonesia, begitu. Jadi masing-masing kita menjaga negara kita sendiri, masyarakat kita sendiri, dengan tidak dengan tidak menyuruh untuk menghentikan pula tradisi orang lain. Itu sangat jauh pemikiran yang kolot, yang mungkin baru dari dia keluar dari bawah tempurung ini. Oke teman-teman ya, kita sudah mendengarkan beberapa tanggapan dari orang non-muslim yang ada di negeri ini, di negeri tercinta, negara Indonesia teman-teman ya. Memang dari dulu ya, budaya yang namanya bangunin sahur dengan menggunakan beduk di speaker jam 2 malam, jam setengah 3 malam, jam 3 malam. Itu kalau di negara kita itu sudah tradisi Pak Dokter ya.
Jadi tidak usah repot-repot Anda memberikan apa ya, nasihat untuk kami. Ya, karena di negeri kami juga tidak sedikit orang yang bergelar doktor tentang masalah bab agama. Tidak sedikit orang yang hafal Al-Quran di negeri ini, termasuk dia itu adalah orang yang ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, ahli ilmu tasawuf, dan beliau itu sangat kental dan dijuluki keilmuan yang sangat luar biasa. Seperti Gus Baha pun tidak memberikan tanggapan tentang hal-hal yang sepele seperti ini ya. Jadi kalau menurut saya Pak Doktor ini kurang jauh mainnya teman-teman ya. Ketika sebuah budaya yang sudah dilakukan di negeri ini disuruh menghentikan karena ini adalah perbuatan yang mungkar. Mungkarnya di mana? Namanya juga sudah tradisi, sudah budaya, baik muslim maupun non-muslim. Bahkan yang non-muslim di sini dulu ya, itu ada yang ikut keliling-keliling. Nah ini sudah biasa. Jadi nggak usah repot-repot jauh-jauh memberikan komentar hal yang seperti itu. Justru malah Anda itu akan ditertawakan oleh orang-orang netizen yang ada di Indonesia ya. Karena memang kebudayaan di sini tuh cukup banyak sekali. Ya agama itu jangan terlalu kaku lah. Artinya bagaimana sih terlalu kaku? Karena kalau kita terlalu kaku justru syiarnya itu tidak terlihat sama sekali. Baik bulan puasa, baik bukan bulan puasa itu tidak ada perbedaan. Tapi kalau di negeri ini syiarnya itu sangat luar biasa. Ketika hari-hari bulan Ramadan, sore acara ngabuburit, kumpul-kumpul nongkrong, nunggu maghrib, itu sudah biasa Pak Dokter. Jadi saya juga teringat juga ya, al-adatu muhakamah lah ya. Sesuatu kalau itu tidak berkaitan dengan syariat, ya boleh-boleh saja. Kecuali kalau itu syariat. Kita juga sekolah di sini Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak Dokter ya. Ya apa sih ya, lucu lah kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh sampean ini ya, lucu. Justru malah nonis yang memberikan tanggap-tanggapan seperti itu. Kan enggak enak, mereka saja sudah nyaman kok, enggak masalah. Banyak hal-hal yang lebih penting Pak Dokter untuk memberikan statement-statement yang membuat generasi muda kita itu harus lebih maju. Bimbingan kepada mereka semuanya. Di Indonesia itu Islamnya juga tidak hanya apa ya, dikenal itu golongannya itu NU Muhammadiyah, itu enggak. Ada juga di Indonesia yang lumayan keras lah ya, dalam artian mungkin apa sih ya, golongannya itu lumayan keras, yang mengatakan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Di sini juga sudah ada. Banyak nggak ada ya. Akan tetapi ya memang apa ya, Islam itu bolehlah kita itu mau menafsirkan Al-Quran bagaimanapun terserah lah ya. Yang penting kita itu nggak usah, kalau itu sudah dipercaya oleh kamu, sudah didakwahkan, ya sudah. Orang mau mengikuti atau tidak, ya sudah. Kalau di Indonesia itu kan terkenal ya, dengan manhaj ya, orang NU. Orang NU itu terkenal lentur bukan luntur. Terkenal lentur cara berdakwahnya. Makanya syiarnya itu, apa ya, tradisi-tradisi itu di sini tuh enggak hilang, nggak dibuang, itu enggak. Karena apa? Kalau membuang tradisi ya gimana? Selagi itu tidak berkaitan dengan syariat. Nah oke teman-teman ya, bagaimana pendapat teman-teman semuanya tentang
video Bapak Dokter ini, dan bahkan sampai direaksi ya, sampai ditanggapi oleh orang Malaysia sendiri. Nah oke teman-teman, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam persatuan, salam persahabatan, salam perseduluran untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.